Shalom, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah ini. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menguasai kehidupan kami. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Yuk kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Lukas, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali jawaban Tuhan Yesus ini kepada Marta. Ketika Marta merasa sendiri dan lebih lagi sepertinya Tuhan membiarkan, dan sepertinya Tuhan Yesus juga tidak peduli dengan kesibukan Marta. Apa jawaban Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus justru berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Sekali lagi, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mungkin itu jugalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering sibuk dengan banyak perkara di tengah-tengah dunia ini. Kita sering sibuk dengan situasi-situasi yang sejatinya sering sekali menghampiri di dalam kehidupan kita. Bahkan tak jarang kita juga sibuk dengan sesuatu yang tak jelas. Sibuk dengan sesuatu yang seharusnya tidak membutuhkan kesibukan kita, perhatian kita. Tapi mungkin oleh keinginan diri, tapi mungkin oleh habit, kebiasaan kita sering disibukkan dengan banyak perkara. Gak usah disebut ya. Kalau disebut ntar makin banyak dosa kita. Gitu ya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Itu juga lah yang dialami oleh seorang Marta. Di mana dia sibuk dengan sesuatu, dia sibuk dengan kebiasaan, dia sibuk dengan apa yang dia mau. Akhirnya dia lupa mana yang terbaik di dalam kehidupannya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini tidak mau mengatakan bahwa Marta itu salah, lalu Maria itu benar, tidak dalam kondisi itu. Tapi lebih kepada apa yang dikatakan oleh tema kita. Memilih bagian yang terbaik. Baik kok hospitality, baik kok menjamu, baik kok mempersiapkan segala sesuatu di dapur untuk tamu dan segalanya begitu ya. Tapi ingat, bertemu dengan Tuhan Yesus, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, itu jauh dari segala sesuatu, apapun, perkara-perkara, situasi-situasi, kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah kehidupan. Sekali lagi, memilih di hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan,
intim dengan Tuhan, itulah pilihan yang terbaik. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat firman Tuhan ini secara utuh. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas, seorang tabib. Dan bisa kita lihat juga di Kolose 4 ayat yang ke-14. Dan dia adalah rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Lukas juga dipercayai menulis kisah para rasul sebagai kelanjutan dari Injilnya. Dan ciri khas Injil Lukas, Lukas ini ditulis dengan gaya yang sistematis dan historis. Dia menekankan kasih Allah kepada semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat sekitar. Seperti perempuan, orang miskin, dan orang non-Yahudi. Dan di perikop kita ini nyata sekali ya. Sebab tidak dimungkinkan seharusnya perempuan ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus, seorang laki-laki. Tapi kita melihat bagaimana luar biasanya Lukas mengangkat situasi itu. Dan lebih lagi Lukas memberikan perhatian khusus kepada peranan Roh Kudus dan doa dalam kehidupan Yesus dan para pengikutnya. Latar belakang nats ini, ayat 38 sampai 42 ini maksudnya, ini menceritakan kisah Yesus ketika mengunjungi rumah Marta dan Maria di sebuah desa. Meskipun namanya tidak disebutkan di sini, tapi dari Yohanes 11 ayat yang pertama, desa ini kemungkinan besar adalah Betania, yang terletak 3 km dari Yerusalem. Marta dan Maria adalah saudara dari Lazarus, yang kita tahu nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 11, dan keduanya tampak, Maria dan Marta maksudnya, begitu kenal baik dengan Tuhan Yesus. Dan tentu saja sering main ke rumahnya, sering berkunjung ke rumah, dan sering ada di dalam komunitas rumah itu. Dan di dalam perikop ini, kita melihat Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk manis. Istilah kita sekarang ya, dekat kaki Yesus, mendengarkan pengajarannya. Yesus kemudian menegur Marta dengan lembut dan menegaskan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sekali lagi, Yesus bukan menyalahkan, tapi Tuhan Yesus menegaskan Maria memilih bagian yang terbaik. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara konteks historis, perlu dipahami bahwa dalam konteks budaya Yahudi saat itu, peran perempuan dalam masyarakat Yahudi, dalam budaya Yahudi abad pertama, perempuan biasanya tidak dianggap sebagai murid dalam pengajaran keagamaan. Namun Maria berani duduk di kaki Yesus seperti seorang murid yang menunjukkan bahwa Yesus membuka kesempatan bagi perempuan untuk belajar firman Tuhan secara langsung. Dan ini menegaskan bagaimana Tuhan Yesus menentang batasan sosial yang membatasi peran perempuan dalam kehidupan rohani. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini? Penegasan yang pertama, melalui ayat 41 sampai 42, hubungan dengan Tuhan itu lebih utama daripada apapun aktivitasmu di dunia ini. Dalam hidup ini, kita jangan sampai terlalu sibuk dengan aktivitas gereja atau pekerjaan, hingga kita suka lupa memupuk, memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan itu Yesus katakan. Yang kedua, kekhawatiran dapat menghambat hubungan dengan Tuhan. Di sini mau ditegaskan bahwa Marta khawatir dan merasa terbeban dengan banyak pekerjaan. Kekhawatirannya mengalihkan fokusnya dari Tuhan Yesus. Kekhawatiran dan kesibukan sering sekali membuat kita kehilangan damai sejahtera dan melupakan hal yang jauh lebih penting,
dibandingkan kesibukan-kesibukan yang tidak jelas. Artinya apa? Jangan pernah membiarkan kekhawatiranmu menguasai hatimu hingga akhirnya engkau kehilangan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Tuhan Yesus menghargai peran perempuan dalam iman. Lihatlah Maria duduk di kaki Tuhan Yesus seperti seorang murid. Sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Jarang sekali dilakukan oleh perempuan dalam budaya Yahudi ketika itu. Dan Yesus tidak pernah melarang Maria, tetapi justru menegaskan bahwa ia telah memilih bagian yang terbaik, bahkan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa semua orang termasuk perempuan berhak untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Pilihan yang benar dalam Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Apa yang menjadi penegasannya? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa memilih Tuhan adalah pilihan yang terbaik, adalah pilihan yang kekal. Sebab memilih Tuhan bukan hanya bicara tentang saat ini, tapi juga memilih ke depan nanti, memilih kehidupan kekal di dalam Tuhan. Harta dunia dan kesibukan kita akan berlalu, tapi hubungan dengan Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Maka jangan hanya berinvestasi dalam hal-hal duniawi ini, tapi bangunlah relasimu dengan Tuhanmu. Karena itu yang akan membawamu kepada kehidupan kekal. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi kaitan temanya buat setiap kita? Kaitan tema yang pertama, apa yang dimaksud dengan bagian yang terbaik? Bagian yang terbaik adalah menyediakan waktumu untuk Tuhan, mendengarkan firman-Nya, memberi dirimu seutuhnya kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan mengisi seluruh kehidupanmu, berotoritas di dalam kehidupanmu. Yang kedua, memilihlah dengan bijak di tengah tuntutan kehidupan ini. Marta yang sibuk melayani menggambarkan banyak dari kita yang terjebak dalam kesibukan hidup ini. Tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kegiatan di dalam gereja, sering sekali membuat kita merasa tertekan. Memilih bagian yang terbaik, itu berarti pribadi yang mampu memprioritaskan, pribadi yang bijak membagi waktunya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Maka cobalah untuk membuat jadwal harian yang mencakup waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Lalu apa yang ketiga yang menjadi kaitan temanya? Keseimbangan antara aktivitas dan hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Keduanya, Marta dan Maria melakukan hal yang baik, sama-sama melayani dan mendengarkan. Namun, Yesus mengingatkan bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, bahwa hubungan pribadi dengannya itu jauh lebih penting dari kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas di luar sana. Ingat, memilih bagian yang terbaik berarti menemukan keseimbangan antara pelayanan dan pengenalan akan Tuhan. Jangan juga kita sibuk melayani, tapi kita tidak mengenal, tapi kita tidak terkait erat dengan Tuhan kita. Lalu apa yang berikut? Ingatlah, bagian yang terbaik itu berdampak hebat, berdampak luar biasa kepada kita dan juga orang lain. Ketika kita memilih untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, dipastikan perjumpaanmu, pertemuan dengan Tuhan akan menghadirkan hikmat bijaksana dan kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan itu menjadi kekuatan kita juga untuk berbagi kepada setiap orang.
Sebab pilihan terbaik itu tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga berdampak kepada orang sekitar. Sama seperti tema GKPS saat ini yang mengatakan hidup yang berdampak bagi orang lain. Lalu apa yang terakhir? Milikilah keterbukaan untuk belajar dari Tuhan. Hauslah, rindulah untuk memilih bagian yang terbaik, yaitu belajar akan firman Tuhan. Seperti rusa rindu. Ya, selalulah miliki keterbukaan untuk belajar dari Tuhan. Maria tidak hanya duduk di kaki Yesus, dekat kaki Yesus, tapi juga menerima pengajaran dan menumbuhkan imannya. Lalu apa yang menjadi refleksi untuk setiap kita yang bisa kita lihat melalui perikop kita saat ini? Refleksi yang pertama, pentingnya prioritas dalam kehidupan ini. Saudaraku, perlu menilai apa yang paling penting dalam hidup kita. Apakah kita lebih fokus pada kesibukan dan tuntutan? Atau kita lebih fokus dengan hubungan kita kepada Tuhan? Ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, kita dapat lebih jelas melihat prioritas yang sejatinya di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kedua yang menjadi refleksi buat setiap kita? Keterbatasan waktu dan sumber daya. Maksudnya apa? Setiap orang memiliki keterbatasan waktu dan energi. Marta menghabiskan waktu untuk melayani, tapi dia kehilangan kesempatan menikmati hadirat Tuhan Yesus. Maka kita perlu menyadari bahwa tidak semua aktivitas itu sama penting. Kadang kita perlu menyisihkan waktu untuk diri sendiri, terlebih untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kesibukan yang mengalihkan fokus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan-tuntutan ini, kita sering terjebak dalam kegiatan dan pekerjaan kita. Maka kita harus waspada agar kesibukan kita tidak mengalihkan fokus kita dari Tuhan, agar kita tidak mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang lebih penting, mendengarkan Tuhan dan pertumbuhan rohani. Lalu apa yang berikut? Yang menjadi refleksi buat kita. Kesempatan untuk belajar dari Tuhan. Saudaraku, Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Sebagai seorang murid, dia mau memakai kesempatan itu untuk belajar dari Tuhan. Maka setiap saat hendaknya kita membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, memiliki kesempatan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan memahami lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang berikut? Peran aktivitas dan pelayanan. Meskipun pelayanan itu penting, kita perlu ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih utama. Benar, melayani, mau berada di dalam kepengurusan itu baik. Tapi ingatlah bahwa hubungan dengan Tuhanmu jauh lebih baik. Jangan sampai Anda berada di dalam kepengurusan, di dalam struktur pelayanan, tapi dirimu hampa. Maka yang terbaik itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang berikut, jadilah teladan bagi orang lain. Ketika kita memilih untuk mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, pastilah itu akan berdampak pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sikap dan tindakan kita pasti akan menjadi teladan bagi orang lain di dalam mengutamakan waktu untuk Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Andalkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, benar kita selalu berada di dalam pemilihan. Kita selalu berada di dalam situasi mengambil keputusan. Biarlah keputusanmu tepat. Berada di dalam lingkaran, berada di dalam situasi itu atau tidak. Artinya apa? Memilih bagian yang terbaik, itu berarti juga mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Maka ajaklah Tuhan dalam perencanaan dan prioritas kehidupanmu. Sandar padanya dan
tetaplah bertanya kepada Tuhan, apa yang mau kita tentukan di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Sebab setiap pilihan pastilah memiliki konsekuensi. Tapi pilihan di dalam Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan ini memilih bagian yang terbaik. Tentu saja memilih yang terbaik di dalam Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.